Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosef untuk perdagangan esok hari dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini tampaknya sesuai dengan pembahasan di segmen sebelumnya, beberapa saham big cap yang direkomendasikan dan juga saham-saham yang berbau digital katanya. Ada Telkom, direkomendasikan buy 3.900, resistennya di 4.400, Arto di 13.400 dan resistennya di 18.500, Agro di 1.900, resistennya ada di 2.750 dan Tebik juga direkomendasikan dengan supportnya di 3.000 dan resistennya di 3.400, direkomendasikan buy on weakness. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, siap. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini tampaknya sesuai dengan perbincangan di segmen sebelumnya, beberapa saham big cap dan juga saham-saham yang ada berbau digital ini. Untuk Telkom, tadi secara fundamental juga sudah Anda bahas, secara teknikal supportnya di 39, resistennya di 4.400. Hari ini tertekan Pak Yosef di penutupan sesi kedua. Namun tampaknya tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk trading di Telkom, Pak Yosef? Kalau untuk Telkom sendiri, tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, Telkom ini memang salah satu saham yang momentumnya lagi cukup baik dalam beberapa minggu terakhir. Kalau misalnya kita ngelihat capital inflow-nya itu cukup besar. Kalau misalnya kita ngelihat bahwa ada banyak investor asing juga yang akhirnya memborong saham ini kembali. Dan kalau menurut saya secara fundamental memang Telkom itu punya nilai jual yang banyak, kalau boleh dibilang. Telkom ini masuk ke perusahaan-perusahaan dekakorn atau perusahaan-perusahaan unicorn yang ada di Indonesia. Mereka ikut menanamkan modal mereka di situ. Jadi menurut saya kalau misalnya Telkom menurut saya Telkom punya nilai jual yang cukup tinggi lah, kayak gitu, untuk dibawa ke masa depan seperti itu. Baik, posisi secara teknikal, Pak Yosef. Kalau untuk secara teknikal sih menurut saya kalau misalnya memang bisa dapat posisi buy on weakness, hari ini kan naik 1,5% ya untuk saham Telkom. Jadi kalau misalnya besok mengalami koreksi, menurut saya ini bisa dimanfaatkan lah untuk Telkom sendiri. Saya pikir tadi Telkom akan terjadi koreksi hari ini, ternyata enggak, malah naik. Baik, 4150 ketika masuk, tunggu koreksi terlebih dahulu untuk Telkom. Yes. Ya, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Arto. Anda juga rekomendasikan? Ya. Kalau untuk Arto secara teknikal sih menurut saya ini momen yang cukup oke kalau boleh dibilang, karena memang harga sahamnya ini lagi tenang, lagi sideways kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk investor manfaatkan momentum akumulasi di saham ini, apalagi kalau misalnya disusul koreksi dalam 1 atau 2 hari ke depan, mungkin akan jadi jauh lebih maksimal potensi keuntungannya. Oke, 13.400, resistennya di 18.500. Sementara untuk Agro, Pak, apakah strateginya juga sama, Pak Yosef? Untuk Agro, menurut saya, untuk Agro sih ini posisinya masih sama, nggak jauh beda dari Arto. Mulai dari November pertengahan juga harganya masih bergerak naik turun di level yang sama. Jadi menurut saya ini harga yang cukup tenang lah. Kita nggak lagi diburu-buru karena harga sahamnya lagi naik, nggak lagi tangkap pisau jatuh juga karena harganya lagi turun. Jadi ini harga yang cukup oke untuk mulai akumulasi lah. Baik, dengan resisten ada di 2.750, range-nya masih cukup lebar ini, iya, betul, Pak Yosef, untuk Agro. Kemudian Tebik juga Anda rekomendasikan 3.000 sampai dengan 3.400, Pak? Iya, Tebik ini mendekati all time high. Ini salah satu konglomerasi yang belakangan saya lagi lihat kayaknya mau window dressing duluan. Oke. Jadi kalau misalnya ngelihat satu grup konglomerasi ini ada Saratoga, ada Tebik, ada MDKA dan Palm hari ini juga, itu mereka kayaknya memang cukup dikejar target, mungkin saya juga nggak tahu. Cuman kalau misalnya ngelihat pergerakannya itu bergerak korelasinya cukup tinggi lah saham-saham yang ada di grup ini, dan menurut saya Tebik ini mau mendekati all time high, kita bisa ambil posisi lah, kita bisa manfaatin momentum buy on weakness karena memang harganya lagi cukup tinggi.
Baik, di penutupan hari ini di 3.180 menguat cukup signifikan di 3,25%, sementara dari posisi resisten tebik diproyeksikan ke 3.400 buy on weakness untuk rekomendasi dari tebik. Empat saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita ke pertanyaan Pak Gabe, kita akan coba sapa Bapak Dika dari Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak Dika di Medan, ini kampungnya Pak Yosep ini. Bagaimana kondisi RALS punya harga di 822, direkomendasikan average down tidak untuk RALS? Oke, coba saya lihat untuk RALS. RALS disebutkan di berapa average-nya? Di 822 Pak, di atas sepertinya. 822, oh cukup tinggi ya. Betul. Kalau untuk RALS sih saya kurang kurang punya nilai jual. Sektor retail belakangan ini memang lagi kurang banyak sentimen yang bisa menggerakkan market untuk bisa bertransaksi di sektor tersebut. Jadi menurut saya kalau misalnya mau average down, menurut saya ini bukan saran yang baik. Kalau misalnya kita mau diversifikasi ke saham-saham di sektor lain, itu mungkin akan lebih masuk akal menurut saya. Baik, alokasi dana average down lebih difokuskan kepada saham-saham sektor lain yang memiliki prospek yang lebih bagus begitu, dan termasuk dari saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi. Jawaban untuk Pak Dika di Medan, punya harga RALS di 822 di level atas, hari ini di 690, belum direkomendasikan untuk average down. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa Bapak Ben dari Jayapura, Papua. Ini cukup jauh. Pak Yosep, Indi untuk perdagangan besok, support dan resistennya di level berapa? Tapi tidak disebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum untuk Indi. Oke. Kalau Indi, ini salah satu sektor yang cukup ini salah satu sektor yang cukup panas lah beberapa hari ini. Jadi menurut saya bisa banyak momentum untuk saham-saham sektor ini. Kalau misalnya kita mau manfaatin support sih mungkin bisa di 1.600, itu bisa jadi batas bawahnya kita, dan untuk break sampai ke 2.100 itu menurut saya masih masuk akal. Kalau misalnya ngelihat dari apa yang sektor ini sedang panas, lagi mudah untuk didengar sama investor-investor retail, menurut saya Indi masih masuk akal untuk ditransaksikan. Baik. Dari Papua kita ke Bali, ini kita akan coba sapa Bapak Hadi dari Denpasar. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Mohon analisis saham Sky sampai dengan akhir tahun ini. Tidak disebutkan juga apakah sudah ambil posisi atau belum. Sky Energi Indonesia Tbk, Pak. Oke, kalau untuk Sky Energy ini sih saya kurang berani juga merekomendasikan saham ini. Menurut saya ini masih ada di wave bearish-nya saham ini. Jadi menurut saya ini agak berbahaya kalau misalnya saya katakan mungkin bisa spekulatif pun. Menurut saya ini cukup berbahaya lah untuk Sky. Dari sisi profil risiko begitu ya Pak? Iya, ini dia baru kalau misalnya dari kacamata teknikal dia baru break lower low, baru membuat lower low juga dalam sebulan terakhir. Itu menurut saya bukan indikasi yang baik kalau misalnya kita membahas dari kacamata analisa teknikal. Oke, jawaban untuk Pak Hadi dari Denpasar untuk Sky Energi Indonesia Tbk di level 106 melemah di 1,85%. Kita